Dah, yuk. Ayo, Ren. Oke. Aman nggak? Aman. Ren, oke. Pak Tika, turunan, sejak kapan sih tadi pemeriksaannya dari jam berapa, Kak? Dari jam 10 sampai jam berapa nih sekarang? 18.30 ya. Jadi emang agak lama karena saya ini walaupun Ibu Ratu Sarumpait adalah sebagai pengampu, tapi saya dan kakak saya juga membantu mengelola dan menjaga harta aset kakak saya. Jadi saya memberikan banyak keterangan-keterangan di sini. Oke, berapa pertanyaan mungkin tadi yang diajukan sama pihak penyidik? Ada banyak di sini. Mbak, mungkin terkait dengan ini mungkin Ibu Ratna sendiri mungkin seperti apa sih mungkin menanggapinya? Jadi gini ya, ini kan seperti sebenarnya hal yang udah lama ya. Udah isu ini, masalah ini tuh udah terjadi dari tahun 2012. Dan sekarang di tahun 2012 ini baru diangkat ke kepolisian. Jadi ya surprise juga gitu ya. Cuman mungkin saya langsung aja ya teman-teman media. Saya kan udah berapa kali juga nonton ya si Kamal, keponakan saya itu di interview maupun di media gitu ya tentang bagaimana ibu saya. Awal mulanya ini adalah ibu saya memisahkan kakak saya dari ibunya. Oke. Itu sama sekali tidak benar. Ya, dan kami punya bukti, kami punya saksi banyak kalau itu tidak benar ya. Jadi yang terjadi adalah gini. Atiyah, ibu dari pelapor ya, dia itu menggugat ke pengadilan negeri status ibu saya sebagai pengampu dari kakak saya secara diam-diam. Secara diam-diam dari pihak keluarga kami, bahkan dari suaminya. Ya, diam-diam dari suaminya menggugat ibunya ke pengadilan negeri. Oke. Nah, sekarang ya gimana ya? Kita semua pasti juga kalau di dalam kondisi itu sebagai kakak saya pasti akan melakukan hal yang sama. Dan akhirnya mereka berpisah. Jadi itu awal mulanya. Ya, kenapa ada gugatan ini? Nah, sekarang saya bicara kronologi ya. Tahun 2007 ayah saya tuh meninggal. Kakak saya ada 2 orang sebenarnya dengan skizofrenia dan sudah menyatakan skizofrenia jauh sebelum ayah saya meninggal. Oke, tahun 2007 kakak saya meninggal. 2008 karena ada urusan waris, ada 3 keluarga. Bapak saya kebetulan menikah 3 kali, jadi ada apa ya namanya ya, negosiasi yang alot lah pada saat itu antar keluarga. Maka pada tahun 2008 ibu saya mengajukan untuk menjadi wali. Nah itu pun mengajukan untuk menjadi wali dari kedua kakak saya, Muhammad Iqbal dan Ibrahim, itu atas musyawarah saya, kakak saya, Muhammad Iqbal, dan termasuk di situ ada Atiyah, ya ibunya dari keponakan saya ini, ya. Jadi itu tahun 2008. Itu banyak saksi, itu banyak bukti, dan selama pengurusan dari tahun 2008 itu pengurusan untuk pengampuan itu di banyak kesempatan Ibu Atiyah juga terlibat di situ, dan Ibu Atiyah tinggal bersama ibu saya dan kakak saya di rumah ibu saya. Oke, jadi no excuse dari tahun 2008. Kemudian tahun 2012 dia menggugat. Kenapa dia menggugat? Karena tahun 2012 itu akhirnya terjadilah perdamaian antara ahli waris akhirnya setelah perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Oke, tidak lama setelah ahli waris itu sah ditetapkan oleh pengadilan agama, Ibu Atiyah secara diam-diam tanpa izin dari kakak saya menggugat ke pengadilan negeri. Itu semua ada bukti, itu semua ada saksi. Oke, jadi kalau misalnya mereka berkeluar-keluar di mana ini itu terserah ya. Terus apa nih? Oke. Oh, karena banyak sekali drama-dramanya di sini. Ya, nama apa kan dia. Oke, jadi tahun 2012 itu dia menggugat, oke. Dan satu kebetulan lagi yang menyakitkan ya buat keluarga kami, terutama kakak kami. Selain gugatan itu
keluar dan dia menggugat, 3 bulan sebelum dia menggugat, kan tadi saya udah cerita, dia tinggal bersama ibu saya. 3 bulan sebelum dia menggugat, kakak saya Muhammad Iqbal baru saja memberikan rumah. Oke, dan rumah itu karena waktu itu udah ada sebagian uang kakak saya tapi tidak cukup, maka dibantu oleh adik-adiknya. Oke, dan ini semua diketahui. Ini semua diketahui oleh Ibu Atia. Ya, kalau waktu itu keponakan saya karena memang masih kecil, jadi dia belum tahu apa-apa. Oke, jadi setelah itu ya saya kembalikan lagi ke rekan media. Apa yang akan kalian lakukan mestinya sebagai seorang pasangan, suami atau istri, apabila itu dilakukan oleh pasangan kalian? Jadi itu menjawab kenapa perpisahan itu terjadi. Itu sangat mengganggu saya banget ketika dia bilang ibu saya memisahkan, sedangkan saya ada di situ, saya saksi, saya salah satu saksi juga gitu melihat semua kejadian itu. Pertanyaan dari Husen sendiri kan bertanya bahwa dia cuma pengen tahu kejelasan harta bapaknya yang nggak dibeberkan katanya sama Ibu Ratu itu seperti apa sih, mungkin dia cuma minta itu doang gitu Kak kalau kata versinya Husen itu sendiri. Oke, hartanya masih ada, masih dikelola. Oke, saya sulit nih kalau ngomongnya nggak runut karena ini agak menjelimet ya. Oke. Jadi dari tahun 2012 setelah menggugat, kakak saya tinggal bersama ibu saya. Kakak saya dibantu oleh ibu saya sebagai seorang pengampu, tetap memberikan biaya kehidupan untuk anak-anaknya dan membiarkan rumah yang dia beli untuk ditinggalkan oleh anak-anaknya dan istrinya itu. Ya, dari tahun 2012 sampai tahun dia bilang 2021. Oke, itu tetap dibiayain tiap bulan. Makanya tadi juga lama di kantor polisi saya kasih bukti pengiriman, ada bukti transfer dan lain-lain. Oke. Semenjak itu walaupun kami tetap berbuat sebagaimana seharusnya memenuhi tanggung jawab dari Muhammad Iqbal, kami tidak melihat ada itikat baik dari anak. Dia tidak pernah mencoba untuk merekonsiliasi atau apapun. Oke. Dalam kondisi yang seperti itu, ada nih keluarga ini, entah si keponakan saya disuruh ibunya atau apa, minta-minta nih, mana, kita pengen lihat. Oke. Dan mintanya, oke, mungkin pernah lewat lisan, tapi pernah juga melakukan lewat somasi. Oke, ini ayahnya masih hidup. Oke, ayahnya masih hidup, belum meninggal loh. Alhamdulillah. Ya, kenapa dia harus mempermasalahkan itu? Sedangkan semua biaya kehidupan itu ditanggung oleh, secara bertanggung jawab oleh ayahnya. Oke. Kemudian dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 memang ada upaya-upaya dari kakak saya untuk bercerai secara hukum. Oke, ini kan dari tadi saya dengar juga kamu bilang ibu saya, neneknya mencoba untuk memisahkan. Gini, dia kan di bawah pengakuan ya. Tentu saja semua tanda tangan itu harus melalui pengampunya, ya ibunya. Oke, kan walinya. Jadi beberapa kali Muhammad Iqbal melakukan upaya gugatan, namun gagal. Kemudian dikarenakan dia tidak cakap hukum. Oke, hingga akhirnya pada gugatan tahun 2021, saya lupa itu gugatan ke berapa, itu dari tim kuasa hukum juga ya, DSP waktu itu menyampaikan ke pengacara dari pihak Ibu Atia untuk ya udah tolong dari pihak kamu aja menceraikan. Oke, itu tahun 2021 enggak? Disampaikan oleh pengacara Ibu Atia kepada pengacara Muhammad Iqbal, Ibu Atia siap asal ada catatan beberapa aset itu dibalik namakan ke pihak mereka. Di pihak ke Mbak Atiahnya atau pihak? Saya lupa apakah pihak mereka, apakah itu anaknya ataukah itu Atiahnya, saya lupa, tapi ke pihak mereka. Oke? Dah. Yang melanjutkannya lagi, sebenarnya pada tahun 2021 itu Ibu Atia, kami punya bukti, ya, sudah menikah lagi, sudah punya suami. Oke,
Oke. Dan kami juga tempat tinggal menggunakan fasilitas atas rumah yang dibeli oleh kakak saya untuk anak-anaknya. Oke. Ada bukti ya, berupa foto, berupa WhatsApp yang sudah saya sampaikan kepada kepolisian tadi pada saat pemeriksaan. Itu udah saya kasih ya. Tentunya hal-hal seperti itu nggak tahu ya, polisi tadi kaget mungkin tadi tidak disampaikan waktu itu pelapor tentang hal seperti itu. Udah.